Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan memasuki area kolam darah surgawi di pegunungan Tianmu, dan identitasnya saat itu sih sempat ketahuan tuh. Namun hal yang mengejutkan di episode kali ini bukanlah itu, melainkan ada Yanran di tempat tersebut yang lagi nyari sesuatu di tempat itu pula. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kasih like dulu ya, supaya admin makin semangat kontennya. Di sini admin ulas sedikit episode sebelumnya, ya siapa tahu kalian lupa. Dimana kemarin Xiaoyan yang melatih teknik tubuh klon selama beberapa hari, Xiaoyan akhirnya mulai memahami teknik tubuh klon petir itu. Walau masih belum bisa dikatakan sempurna, tetap aja hal tersebut udah bikin Xiaoyan begitu senang tuh, walau klonnya masih tergolong lemah. Mulai sekarang sih saatnya untuk ningkatin kekuatan klon tersebut. Dan itulah akhir dari episode sebelumnya. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan yang mencoba untuk bikin klon lagi dengan cara yang sama seperti tadi siang. Saat itu sih Xiaoyan mulai paham tuh kalau klon yang dia buat pakai kekuatan jiwa ditambah kekuatan langkah 3000 petir hanya bisa bikin klon ranah Dowling semata. Di sini Xiaoyan yang cukup kecewa karena jalan menuju klon ranah serupa masih panjang. Kakek Tianhuo pun nyautin ucapan Xiaoyan tersebut. Kalau untuk ningkatin tubuh klon itu nggak harus pakai doji elemen petir doang, melainkan banyak cara yang bisa Xiaoyan pakai. Xiaoyan yang awalnya cukup bingung sama ucapan kakek Tianhuo, apakah ada cara lain untuk ningkatin ranah klonnya Xiaoyan itu? Saat itu sih kakek Tianhuo ngasih tahu Xiaoyan tuh kalau kekuatan api surgawinya Xiaoyan jauh lebih kuat ketimbang teknik petir dari pavilion angin petir. Dan jika Xiaoyan bisa pakai api surgawi Fallen Heart sebagai fondasi utama, maka klonnya Xiaoyan itu bakal jadi lebih kuat, serta tak akan punya kelemahan apapun. Xiaoyan yang saat itu masih bingung sama konsep menjadikan api surgawi Fallen Heart sebagai fondasi klon utamanya itu, sedangkan api surgawi Fallen Heart sendiri sih bakal memurnikannya, alias membakar habis klonnya Xiaoyan itu, yang pada dasarnya sih tubuh klon itu terbuat sebagian besar dari kekuatan jiwa. Dengan penjelasan singkat dari kakek Tianhuo di sana, kalau api surgawi Fallen Heart udah menyatu di dalam tubuh, maka dia tak bisa membakar tubuh si tuanya itu. Di momen inilah si Xiaoyan pun mencoba metode yang disarankan oleh kakek Tianhuo, di mana Xiaoyan saat itu menuruti semua instruksi yang diberikan oleh kakek Tianhuo supaya tubuh klonnya Xiaoyan itu bisa bersatu dengan api surgawi Fallen Heart.压低心眼的温度，先静下心。逐渐提升温度，达到锤炼效果。 Esok harinya Xiaoyan yang masih belum bisa memasukkan api surgawi Fallen Heart dalam jumlah yang besar ke dalam klonnya itu. Awalnya sih Xiaoyan sempat ngeluh tuh kalau sepertinya bakal memakan waktu yang sangat lama untuk bisa bikin klon kuat seperti Fei Tian. Nah, dari pengamatannya kakek Tianhuo sih, Fei Tian aja butuh waktu kurang lebih 5 tahun lamanya untuk bisa bikin klon dengan kekuatan 80%. Sedangkan Xiaoyan yang punya api surgawi berbagai macam varian dalam satu tubuh, setidaknya sih dalam waktu 2 bulanan aja pasti bisa bikin klon di tingkat yang sama. Kemudian Xiaoyan pun bergegas pergi ke Gunung Tianmu, tempat di mana kolam darah surgawi berada untuk berburu item langka. Di sini Xiaoyan gak pakai sayap tulang Phoenix-nya itu tuh, karena kalau ada klan Phoenix Iblis yang tahu, maka keselamatan Xiaoyan bakal terancam.山脉当真名不虚传，
Xiaoyan yang melihat ada begitu banyak kultivator yang datang dari setiap penjuru dataran tengah wilayah utara udah ada di tempat itu. Banyak dari mereka cukup ngeluh tuh kalau orang-orang yang datang ke tempat itu cukup banyak di tahun ini. Karena portal untuk masuk ke dalam Gunung Tianmu aja hanya terbuka 3 tahun sekali doang. Kemudian datanglah orang-orang dari utusan pavilion angin petir tuh, yang saat itu datang menaiki bangor warna-warni. Yang konon katanya sih itu adalah tunggangan Nona Feng dari pavilion angin utara. Xiaoyan yang melihat kedatangan orang-orang pavilion angin petir cukup membuatnya waspada. Saat itu sih mulai dijelasin tuh kalau Nona Feng yang dimaksud orang-orang itu adalah Feng Qing'er, yang saat itu datang dengan tetua Mu dan tetua Huo sebagai pendamping. Di sini Xiaoyan dapat info tentang orang-orang di sekitar tuh. Kalau portal untuk masuk ke dalam pegunungan Tianmu hanya bisa dilalui praktisi Rana Dohuang ke bawah aja, ya kayaknya lah. Dan tentu saja para Master Douzong harusnya tidak diperbolehkan melewati portal tersebut demi menjaga keadilan perebutan sumber daya. Feng Qing'er yang saat itu bertanya kepada para tetua, kira-kira pavilion kuat mana aja yang bakal jadi saingan Feng Qing'er nantinya. Yang ternyata ada murid perwakilan pavilion pedang bernama Tang Ying, serta murid perwakilan dari pavilion dunia bawah bernama Wang Chen. Dan yang terakhir ada murid perwakilan pavilion bintang jatuh bernama Mu Qingluan. Tak lupa tetua pavilion angin petir juga mewanti-wanti Feng Qing'er tuh untuk lebih hati-hati di sana nanti. Karena bisa aja Xiaoyan ikut berpartisipasi dalam perebutan harta kolam darah surgawi. Karena udah diburu Fei Tian yang merupakan pemimpin pavilion angin petir cabang utara aja, Xiaoyan masih bisa kabur. Xiaoyan yang mendengar semua percakapan tetua pavilion angin petir dari bawah sana, kalau mereka cukup waspada sama Xiaoyan, tentu aja Feng Qing'er nggak takut sama sekali tuh dengan Xiaoyan. Karena kalau Xiaoyan benar-benar punya kodam tubuh jiwa Rana Douzong di bintang 8, harusnya sih dia nggak bakal bisa masuk ke dalam sana. Dan jika Xiaoyan beneran ada di dalam sana nanti, maka Feng Qing'er bakal menghabisi Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Karena kodamnya itu pasti ada di luar sana. Kemudian selang beberapa waktu portal di sana pun mulai terbuka tuh, di mana semua orang pun terlihat begitu antusias sekali. Semua orang yang mulai naik masing-masing dengan sayap douji mereka, Xiaoyan benar-benar dibuat kagum tuh sama fenomena ajaib yang dia lihat saat ini. Karena di tempat dia besar selama ini, Xiaoyan tak pernah melihat fenomena sememukau itu. Di sini Feng Qing'er yang meminta dua tetua itu untuk nunggu di luar selagi dia akan masuk ke dalam seorang diri, karena Feng Qing'er lah yang berada di Rana Dohuang. Di momen inilah Xiaoyan make langkah 3000 petir tuh untuk memprovokasi Feng Qing'er. Tentu saja Feng Qing'er pun langsung tahu tuh kalau yang ada di depan matanya itu adalah Xiaoyan.3000雷动。多谢凤小姐助力。Xiaoyan yang bikin heboh semua orang karena baru masuk aja udah menyinggung Feng Qing'er. Saat itu sih semua orang bertanya-tanya tuh, siapakah yang berani-beraninya menyinggung murid unggulan pavilion angin petir.
Di sini Feng Qing'er yang sedikit menyinggung perihal Xiaoyan yang bukan berasal dari pavilion angin petir tapi punya langkah 3000 petir. Maka udah bisa dipastikan tuh kalau yang ada di depannya saat itu adalah Xiaoyan yang merupakan buron bagi pavilion angin petir. Orang-orang yang mendengar ucapan Feng Qing'er kalau dia langsung tahu yang di depannya itu adalah Xiaoyan, sosok orang yang sempat bisa lolos dari Fei Tian tempo hari, yang beritanya udah nyebar kemana-mana. Saat itu si Xiaoyan bakal siap-siap aja tuh kalau Feng Qing'er mau duel nangkep Xiaoyan. Namun di sini Feng Qing'er yang punya misi penting untuk dapetin harta di tempat itu daripada ngurusin Xiaoyan, Feng Qing'er pun bakal menghabisi Xiaoyan di atas nanti ketika Feng Qing'er udah dapetin harta yang dia incar. Kemudian saat semua orang mulai bubar karena nggak ada pertarungan, terlihat Yanran saat itu ada di sana tuh, yang kayaknya sih dia cukup kesal karena mantan calon suami yang dia tolak dulu ada di depan matanya itu. Mamam gak tuh? Xiaoyan yang saat itu lanjut mencari keberadaan kolam darah surgawi yang keberadaannya masih misterius. Saat itu si Xiaoyan gak bisa nemuin kolam itu tuh, karena peta yang dia beli kemarin tak menunjukkan lokasi tepatnya kolam darah tersebut. Kemudian Xiaoyan yang mendengar ada suara binatang buas yang letaknya tak jauh dari sana, dia pun segera bergegas ke sumber suara tersebut, di mana sumber keributan itu berasal dari binatang buas tingkat 6 yang berusaha memburu orang-orang yang masuk di wilayah Gunung Tianmu.六阶魔兽，好快的出剑速度！ Xiaoyan yang begitu kagum sama pemuda di hadapannya itu karena dengan sekali tebas aja bisa ngalahin binatang buas tingkat 6. Di sini mereka berdua pun akhirnya saling memperkenalkan diri masing-masing tuh, karena keberadaan Xiaoyan tadi udah ketahuan juga, di mana pemuda itu adalah Tang Ying, perwakilan dari pavilion pedang yang tadi sih sempat dibicarakan oleh tetua pavilion angin petir. Xiaoyan yang pada dasarnya bukan tipe orang yang suka cari gara-gara tanpa sebab, karena dia dari tadi hanya ngeliatin doang. Dan tentu saja Tang Ying pun tak menganggap Xiaoyan sebagai musuh tuh. Malahan kalau ada kesempatan bertemu di kolam darah surgawi nanti, Tang Ying harap bisa bekerja sama dengan Xiaoyan untuk dapetin apa yang mereka incar. Dan karena Tang Ying sedang buru-buru pula, dia pun langsung pamit untuk pergi ninggalin Xiaoyan gitu aja. Beberapa jam kemudian, Xiaoyan yang mulai mendekati lokasi kolam surgawi yang tempatnya mulai dipenuhin sama energi spiritual yang begitu kuat. Xiaoyan saat itu sih benar-benar kaget tuh saat mendengar suara Yanran ada di dekatnya saat itu. Di mana Yanran kala itu sih dikepung sama 3 anak buahnya Wang Chen, alias murid unggulan dari pavilion dunia bawah yang tadi sempat dibahas pula. Dan karena Yanran dapetin rubah spiritual yang merupakan incaran Wang Chen, tak tanggung-tanggung Yanran dikeroyok oleh 3 anak buahnya Wang Chen tuh demi merebut rubah spiritualnya Yanran.之法还算有些门道。定灵，
Xiaoyan yang datang tepat waktu untuk nyelamatin Yanran dari serangan gabungan murid Pavilion Dunia Bawah. Tentu saja mereka bertiga pun nyuruh Xiaoyan untuk jangan ikut campur urusan mereka tuh. Karena kalau tidak, Xiaoyan bakal dihajar habis-habisan sama Wang Zhen. Di sini Xiaoyan yang berkata kalau Pavilion Dunia Bawah sepertinya berisikan orang-orang yang suka ngeroyok cewek. Melihat Xiaoyan tepat ada di depan matanya itu, tentu saja Yanran pun begitu kaget tuh. Kenapa semua ini terjadi begitu kebetulan? Dan ketika Yanran begitu bingung mau menerima bantuan Xiaoyan atau tidak, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira Yanran bakal jaim gak tuh kalau Xiaoyan datang untuk bantuin dirinya? Apakah Xiaoyan rela gitu aja menyinggung Pavilion Dunia Bawah demi nolong Yanran? Daripada penasaran, ada cuplikan episode minggu depan nih, dimana nanti Xiaoyan tak tanggung-tanggung langsung menghajar Wang Zhen. Dan terlihat pula banyak kultivator lain mulai mengeroyok Xiaoyan juga. Entah karena diiming-imingi imbalan oleh Wang Zhen, atau emang mereka mau merebut rubah spiritualnya Yanran. Yang pasti sih semua bakal terkuak di episode minggu depan. Nah, itulah alur cerita Battle Through the Heavens episode terbaru untuk minggu ini, di mana Donghua ini akan admin upload setiap hari Senin siang, karena satu minggu hanya rilis satu episode saja. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.